Assalamualaikum sahabat tekno, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini saya masih berbagi mengenai HTML dasar. Nah, kita akan bahas mengenai tabel. Bagaimana cara membuat tabel di HTML ataupun tag untuk tabel di HTML. Saya mau menjelaskan dulu tentang struktur tabel. Jadi, kalau tabel itu kita gambar dalam bentuk yang seperti ini, terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk perintah tabel sendiri, tagnya itu tabel, ini tabel buka, ada tabel tutup. Nah, di dalam tabel ini ada baris, ini yang baris ini, itu tagnya adalah tr, tabel row buka, tabel row tutup. Di dalam baris ini akan ada kolom-kolom. Nah, kolom ini kolom ini, dan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di sini tag yang digunakan adalah td buka, td tutup. Di sini ada 3 kotangan td buka dan tutup, berarti ada 3 kolom. Nah, kita akan coba di Notepad, buka HTML, biasa langsung ditutup HTML. Dalam HTML kita tambahkan head, tutup head. Dalam head ada title. Title-nya karena kita buat tabel, saya buat tabel. Tutup title. Nah, setelah itu di dalam body kita baru mengetikkan tag untuk tabel. Body, tutup body. Nah, untuk perintah buat tabel saja, tabel buka, tabel tutup, tabel. Ini dari tabel. Di dalam tabel berarti ada tr buka, tr tutup. Di dalam tr berarti ada kolom, yaitu td buka, kolom 1 isinya, tutup td, terus td 2, kolom 2, tutup td. Ini baru 1 baris. Nah, kalau kita buat baris kedua berarti kita buka lagi tr nya, tutup tr, dan tr ada td ini sebagai kolom, isi baris kedua, isi baris kedua, kolom 1. Jadi terus ini yang isi baris kedua, kolom 2, tutup td. Nah, ini kita coba dulu simpan di desktop, sebut folder tabel. Sini tabel.html, jangan lupa ini diganti jadi all file, tabel.html all file. Sudah, kita buka dari ini tabel, baru di HTML. Nah, ini kolom 1, kolom 2, belum ada garisnya karena sengaja tadi saya belum tambahkan. Untuk menambahkan baris itu di dalam tabel ini border, untuk menambahkan baris yang paling tipis itu 1.
Kalau mau lebih tebal lagi berarti bisa dibesarkan angkanya. Ctrl S, kita refresh lagi di sini. Nah, ini sudah ada kolomnya, kolom dan barisnya. Berikutnya saya mau 2, jadi barisnya lebih tebal lagi. Nah, ini barisnya lebih tebal daripada yang pertama tadi. Kalau saya jadikan 5 dan ini lebih tebal barisnya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman, mau lebih tebal atau lebih tipis seperti biasa. Kalau cuma garis seperti biasa, maka yang 1 sesuai kebutuhan saja. Ini saya kembalikan lagi ke 1. Ini lebih tipis lagi. Nah, di sini kita bisa tentukan juga tinggi barisnya dan lebar kolomnya. Kalau ini kolom otomatis ngikutin isinya. Saya mau lebih lebar lagi, kita bisa tentukan lebar kolom dan tinggi baris. Caranya, kalau kalau tinggi itu berarti di baris, kalau lebar itu berarti di kolom. Kalau baris dia hanya per baris hitungannya. Saya TR begitu tinggi, misalnya 100. Ini saya simpan dulu. Nah, ini tingginya 100. Dia cuma berlaku 1 baris. Kalau kita di baris kedua mau kita tinggikan juga, nanti di sini kita tambahkan 100. Maka dua-duanya akan sama tingginya. Kalau kolom berarti kita tambahkan di width di dalam 2D. Width misalnya 500. Nah, ini 200. Ini yang kita besarkan kolomnya adalah kolom pertama. Kolom kedua tidak mempengaruhi. Beda dari sama kolom. Kalau kolom itu dia akan membesarkan atau menyesuaikan ukurannya dari atas sampai ke bawah karena kolom. Kalau baris dia per baris tingginya. Makanya kalau kita buat height-nya hanya untuk baris pertama, baris keduanya masih rendah, sama seperti biasa juga. Kalau kita lebarkan kolom pasti di sini ikut semuanya sampai ke bawah. Kalau baris yang kita tentukan aja yang mengikuti tingginya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, berikutnya kalau mau kita lebarkan juga yang kolom kedua ini, nanti di sini harus ditambahkan width lagi di kolom yang kedua. Width 200. Simpan. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi tinggi dan lebar. Tingginya sama-sama 100, lebarnya sama-sama 200. Berikutnya kita akan coba mewarnai tabel. Ini saya duplikat aja biar kelihatan perbedaannya. Nah, tabel yang di bawah ini saya buat tingginya 50. Oke, ini tinggi dari masing-masing barisnya. Nah, untuk mewarnai kita sesuaikan dengan kebutuhan juga. Ini kita tambahkan brick untuk memisahkan tabel pertama sama tabel kedua. Ini tabel pertama kita, ini tabel kedua kita. Ini height-nya sudah saya jadikan 50. Nah, di sini kita akan memberi warna untuk tabel yang kedua. Warna ini bisa untuk satu tabel, bisa untuk satu baris, bisa juga untuk satu kolom. Ini saya coba untuk satu tabel. Kalau satu tabel berarti untuk warnanya itu ditambahkan di dalam tagnya tabel. Ini ditambahkan di sini. Logo, color, sama dengan pink.
Nah, jadi satu tabel. Kalau misalnya per baris, berarti diisi di sini di dalam TR. Ini saya coba per baris BG color green. Ini boleh menggunakan nama warna, boleh juga menggunakan kode warna sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini barisnya sudah jadi warna hijau. Bisa diperhatikan di sini. Ini tabel kan warna pink tadi, ini barisnya warna hijau. Kalau kita butuhnya cuma kolom, nih kolom yang kedua ini mau kita warnai. Tadi baris berarti di sini di dalam TR. Kalau mau kolomnya juga diwarnai, karena yang baris kedua belum saya warnai, saya mewarnai kolom aja. Kolom yang kedua berarti di dalam TD. Di dalam TD ditambahkan BG color blue. Nah, kita sudah mewarnai per tabel, per baris, dan per kolom. Jadi nanti teman-teman bisa coba di rumah sesuai dengan kebutuhan, mau per baris, per kolom, ataupun semua satu tabel. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke cell padding dan cell spacing. Jadi cell spacing itu untuk menebalkan garis ini, fungsi cell spacing. Sedangkan cell padding itu untuk mengatur jarak antara teks dengan garisnya. Itu fungsi dari cell padding. Ini saya coba untuk tabel yang kedua ya. Kita tambahkan di dalam tabel di sini setelah warna cell padding misalnya 5. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kolom ini dengan tulisan ini masih dekat. Yang kita tambahkan cell padding tadi adalah di kolom di tabel kedua. Jadi jarak antara ini ke sini itu sudah ada 5, sama semuanya, jadi 5. Kalau mau lebih jauh lagi berarti misalnya kita buat 10. Jadi 10. Nah, jaraknya lebih jauh lagi antara garis ini dengan teksnya. Itu fungsi dari cell padding. Satu lagi ada cell spacing. Cell spacing misalnya 4 ini. Jadi kalau cell padding tadi untuk jarak antara teks dengan garisnya, sedangkan cell spacing itu untuk si garisnya mau setebal apa. Jadi hampir mirip dengan border. Misalnya kita buat 10. Jadi lebih tebal lagi garisnya. Oke, berikutnya kita akan coba bagaimana menggabungkan kolom ataupun menggabungkan baris. Nah, kalau di Excel itu atau di Word-nya ada istilahnya merge cell. Kalau di HTML namanya span, constant dan row span. Jadi ada dua ya. Constant itu berarti penggabungan kolom, row span berarti penggabungan baris. Saya ilustrasikan dulu di Excel biar punya bayangan. Ini misalnya kita punya tabel nomor, nama, nilai. Nah, di nilai ini ada nilai web design, ada juga PHP, terus ada nilai Java, terus ada nilai Oracle. Ini 4.
ada nomor 1 sampai nomor 3. 1 sampai 3. Nah, kalau saya gambarkan tabelnya, jadinya seperti ini. Ini gambar aslinya, tabel yang belum digabungkan ya. Ini saya duplikat tabelnya. Nah, di sini nomor ini kan penggabungan baris. Jadi kalau di Excel kita gabungkan baris menggunakan Excel ini. Kita Excel jadi di tengah seperti ini. Nah, kita gabungkan barisnya. Begitu juga dengan nama, kita gabungkan jadi seperti ini. Nilai penggabungan kolom jadi seperti ini. Nah, sekarang cara membuat ini, kalau misalnya bingung nanti diimplementasikan sana, kita buat dulu semuanya. Ini dalam bentuk seperti ini, bentuk tabel dari tabel awal ini. Kita buat seperti tabel awal. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5 baris. Berikutnya kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 kolom dan 5 baris. Kita buka notepad baru. Lihat lagi. Saya buka tutup. Di dalam ini ada ada title. Ini span. Saya lihat titlenya span. Dalam body itu bagian bodinya. Sini ada tabel. Ini ada buka tabel tutup. Jadi kita punya 5 baris, berarti PR pertama, ini baris pertama, tutup. Di dalam baris ini punya 6 kolom, jadi ada 6 pasangan TG yang akan kita ketik. Ini berarti ada nomor, terus ada TG yang kedua, nama, TG yang ketiga, nilai, jadi nilai, tutup. Kan 6 kolom, ini saya buat dulu kolomnya walaupun nggak ada isinya. Yang nanti akan kita match gitu kan. Kolom keempat, kemudian kolom kelima, berikutnya jadi kolom ke-6. Nah, saya simpan dengan nama span.html. Ini diberikan file. Lihat sini ada span. Nah, ini sudah jadi, cuma belum ada garisnya kan, belum ditambahkan tabel border sama dengan hati. Ini baris pertamanya, nomor, nama, nilai, kolom 4, 5, 6.
seperti yang di Excel ini. Berarti nomor, nama, nilai, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Berikutnya kita akan buat yang baris kedua. Baris yang kedua, TR buka, TR tutup. Di dalam TR ini berarti ada 6 kolom. Jadi ini yang di bawah nomor. Nih, saya buat ini baris 2 kolom 1 tutup tubuh. Terus tubuh baris 2 kolom 2 ya, yang punyanya di bawah. Jadi kita buat untuk ini dan buat untuk ini. Bahkan isinya kosong. Jadi kita beri kode dengan baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Yang ketiganya sudah ada isiannya, yaitu web design, PHP, Java, dan Oracle ya, untuk kolom berikutnya. Isi kolom yang kode web design tutup kode. Berikutnya kode lagi. Ini web design PHP kode Java. Kita gitu nih. Yang terakhir ada Oracle. Ini sudah ada baris pertama dan baris kedua. Saya simpan. Kita lihat di browser. Nama baris 2 kolom 1, nama baris 2 kolom 2, nilai. Nih, yang nanti kita akan gabungkan ini, nomor dengan ini, nama dengan ini. Kita selesaikan dulu baris 2 dan 3 nya. Kita selesaikan dulu yang ini. Baris yang ketiga, TR kok TR tutup. Sini kolom kode 1 tutup kode. Terus saya duplikat. Dua, 3, 4, 5, 6. Satu ya. Ini baris ini. Sekarang yang keduanya. Yang berikutnya TR. Di dalamnya ada 2. Saya duplikat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang dia. Lalu yang ketiga, yang itu ini. PR lagi. Baris dulu. Di dalam baris baru ditambahkan kolom kode 3. Nah, ini saya duplikat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terima kasihnya. Sudah jadi sama seperti di Excel yang bentuknya seperti ini. Ya, sudah jadi seperti ini.
Nah, sekarang kita akan gabungkan dulu nomornya. Ini nomor kan digabung nomornya. Itu di sini ada nomor. Nah, yang nomor ini nomor ini kan baris, berarti kita buat respen yang digabungkan dua baris, berarti kita isi dengan dua baris. Nah, kalau saya coba, kita coba di sini refresh, sudah jadi nomor. Nah, ini kan lebih satu. Nah, kalau lebih satu, karena kita menggabungkan dua baris tadi, baris yang ini dengan baris ini kita gabungkan. Nah, jadi ini sudah kelebihan satu kolom yang ada di sini. Ini kan saya sudah buat baris kedua kolom satu. Nah, berarti kolom ini dihapus. Dihapus karena sudah digabung kemarin. Ini kan kolom yang ini, bawahnya yang tadi yang saya hapus. Ini kolom asinnya, jadi tidak ada yang lebih. Sekarang kita mau gabungkan namanya. Jadi kalau kita gabungkan ini, kalau kita gabungkan nama dan baris dua kolom dua ini, berarti yang ini nanti kita hapus. TD ini akan kita hapus, jadi digabungkan ke dalam TD yang punya nama menggunakan respen. Tambah lagi respen 2. Nah, karena kita sudah gabung kemari, berarti yang ini dihapus. Simpan. Nomor nama ini digabungkan adalah dua baris. Ini digabungkan adalah dua baris. Sekarang kita mau menggabungkan kolom. Nilai ini kita menggabungkan dengan kolom keempat, kolom kelima, dan kolom keenam. Berarti kita menggunakan perintah cos span. Di sini ada nilai tambah jadi cos span sama dengan berapa kolom mau kita gabungkan. Ini 1, 2, 3, 4 kolom yang kita gabungkan dengan 4. Ini kita lihat dulu hasilnya sebelum saya hapus kolom 456 nya jadinya seperti apa. Nah, ini sudah berlebih. Sekarang yang ini kita hapus semuanya, yang 3 ini kita hapus. Kenapa? Karena sudah kita gabungkan di dalam nilai ini. Ini hapus, simpan, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadi penggabungan baris juga, ini penggabungan kolom. Nanti konstan dan rows-nya ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berapa baris, kalau ini berapa kolom yang mau digabungkan. Kenapa tadi kita ketik semuanya? Biar kelihatan perbedaannya. Kalau saya langsung ketik cuma 3 seperti ini saja, mungkin nanti akan jadi pertanyaan bagi teman-teman. Kenapa di sini TD-nya 6? Dan kenapa di sini cuma TD-nya 3 pasang? Karena di sini sudah ada penggabungannya. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, berikutnya kita akan membuat ini di tengah. Nomor nilainya ini kan nggak di tengah. Kita bisa atur yang namanya line. Nilai ini harus di tengah, kita atur line. Ini untuk sudah jadi tengah. Kalau nanti teman-teman mau mewarnai, berarti tinggal ditambahkan RGB color. Misalnya untuk baris ini kita akan beri warna ya, RGB color black.
black dan jadi seperti ini. Ini baris pertamanya. Nah, si tulisannya kan nggak kelihatan. Kita mau memberi warna tulisan, kita buat di sini font color sama dengan white. Ini kita tutup font. Kita coba lihat yang nomor yang sudah kita beri warna. Nah, sudah ada warnanya. Kalau nama juga ada, kita duplikat saja sini dan tutupnya font. Terus ini juga diduplikat, ditutup dengan font. Simpan, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kenapa Webdesign ini tidak diwarnai dengan warna hitam? Karena Webdesign itu adanya di baris kedua, berarti kalau diwarnai warna hitam, ini juga dipindahkan atau diduplikat ke baris yang kedua. Dan lihat hasilnya seperti ini. Kenapa belum warna putih? Karena kita belum beri warna untuk font yang di Webdesign dan seterusnya. Nah, di sini kita belum beri warna. Ini kita berikan warna juga. Tuh, font. Ini juga kita tutup warna. Kita lihat hasilnya. Sudah jadi seperti ini. Ini sudah selesai untuk tabelnya. Kita sudah buat tadi bagaimana cara membuat tabel, bagaimana mewarnai keseluruhan tabel. Ini sudah selesai untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.